Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan, salam kesejahteraan untuk kita semua. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait dengan midterm dari Big Steps Academy. Perkenalkan, nama saya Sapan Abdul Firmansyah. Saya Davaja Pratama. Saya Hazel Kafka El Mauris. Baik, untuk selanjutnya. Jadi di era yang digital yang berkembang pesat ini, industri hotel menghadapi tantangan dalam mengelola reservasi dan layanan tamu secara signifikan. Dengan banyaknya pilihan hotel dan kemudahan pemasaran, hotel harus menangani masalah pengelolaan data reservasi, manajemen pelanggan, dan prediksi permintaan layanan. Selanjutnya ialah masalah yang dapat diidentifikasi dari dataset. Terdapat 3, yaitu tingkat pembatasan reservasi yang cukup tinggi, kemudian lead time atau jarak waktu antara pemesanan dan kedatangan tamu yang bervariasi, dan yang terakhir adalah permintaan khusus dari pelanggan yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. Baik, untuk selanjutnya yaitu business process analysis. Di sini kita telah menganalisis dataset dan kita dapatkan hasilnya adalah tingkat pembatalan yang cukup besar, yaitu sekitar 37,04%, yang dapat menyebabkan kesulitan dalam perencanaan operasional hotel, terutama dalam pengelolaan kamar dan sumber daya. Kemudian variabilitas lead time di hotel ini cukup besar, yaitu rata-ratanya sekitar 104 hari dan standar deviasinya 107 hari. Kemudian ada rata-rata permintaan halus yaitu sekitar 0,50%, namun mayoritas tamu tidak mengajukan permintaan tambahan. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah BPMN diagram. Di sini akan dijelaskan oleh teman saya Hazel Kafka. Dipersilahkan. Baik, di sini ada BPMN diagram untuk melihat bagaimana proses reservasi dari hotel atau alurnya. Di sini ada 4 aktor. Yang pertama pelanggan. Proses pelanggan ini dari melakukan dia reservasi hingga bisa melakukan check-in dan juga check-out. Lalu kedua ada sistem reservasi. Sistem reservasi ini untuk mengelola segala reservasi dari pelanggan. Selanjutnya ada layanan kamar. Ini jika pelanggan ada permintaan khusus, maka layanan kamar ini akan melakukan segala prosesnya. Lalu ada departemen pembayaran, itu untuk melakukan proses segala pembayaran. Baik, selanjutnya saya serahkan kembali kepada Saka. Sekarang kita masuk ke dalam data preparation and structured query language. Di sini yaitu data preparation. Di sini akan dijelaskan oleh teman saya Dava. Dipersilahkan. Oke, baik. Yang pertama itu mengenai data preparation. Jadi sebelum kita mengolah sebuah data, jadi kita akan melakukan cleansing dulu terhadap data tersebut. Di sini kita bisa lihat bahwa kita dapat mengidentifikasi jumlah baris duplikat dan data yang hilang. Nah, data kosong ini dapat diisi menggunakan median, mode, atau nilai khusus seperti unknown, sehingga dataset ini lebih bersih dan siap untuk dianalisis tanpa masalah duplikasi atau data yang hilang. Next. Kemudian terhadap data extraction. Jadi data cleansing tadi itu diolah dan menggunakan SQL. Di mana yang pertama itu mengenai pendapatan tertinggi berdasarkan reservasi tanggal. Di mana pada kasus ini kami mencari tanggal reservasi dengan pendapatan tertinggi yang dihitung berdasarkan rata-rata tarif harian dari reservasi yang telah selesai. Di mana dari data yang ditampilkan kita dapat mengamati fluktuasi pendapatan rata-rata harian untuk reservasi dengan permintaan khusus yang tinggi dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedua itu mengenai rata-rata keberhasilan pembayaran berdasarkan rentang waktu. Pada kasus ini kami menganalisis untuk melihat apakah ada hubungan antara lead time dan keberhasilan pembayaran. Berdasarkan hasil output di atas, bahwa rentang lead time 101 sampai 200 menjadi yang paling banyak mengeluarkan uang dibandingkan dengan rentang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai rata-rata waktu tunggu berdasarkan jumlah permintaan khusus atau permintaan khusus dengan rata-rata lead time. Di mana output ini menunjukkan hubungan antara jumlah permintaan khusus yang diajukan oleh tamu dengan rata-rata waktu tunggu reservasi. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai tingkat pembatalan reservasi per tahun, di mana di atas ini terdapat 2 jenis hotel, yaitu City Hotel dan juga Resort Hotel, di mana City Hotel sendiri itu memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada Resort Hotel sendiri. Tetapi pembatalan dari Resort Hotel sendiri itu mengalami kenaikan setiap tahunnya dibandingkan dengan City Hotel. Oke, next selanjutnya kepada Saudara Saka. Baik, di sini kita masuk ke bagian Python programming. Dalam yang pertama harus pembatalan reservasi. Dari grafik ini kita dapat menunjukkan pembatalan reservasi berdasarkan lead time atau jarak waktu antara pemesanan dan kedatangan.
Mayoritas pembatalan terjadi saat lead time berada di kisaran 0 sampai 100 hari dengan puncak tertinggi sekitar 100 hari sebelum kedatangan. Ini menunjukkan tamu yang cenderung membatalkan reservasi dalam waktu yang cukup dekat dengan tanggal mereka menginap. Setelah 100 hari, jumlah pembatalan menurun cukup signifikan, meskipun masih ada beberapa yang terjadi hingga lebih dari 300 hari lead time, namun jumlahnya jauh lebih sedikit. Jadi semakin dekat waktu pemesanan dengan tanggal kedatangannya, semakin besar pula kemungkinan tamu untuk membatalkan reservasi. Sedangkan untuk grafik yang kanan yaitu pendapatan City Hotel dan Resort Hotel. Grafik tersebut membandingkan pendapatan rata-rata bulanan ADR antara City Hotel dan Resort Hotel. City Hotel menunjukkan pola pendapatan yang relatif stabil sepanjang tahun dengan sedikit peningkatan dari Maret hingga Mei, kemudian turun sampai Juli dan terus sedikit menurun hingga menjelang akhir tahun. Sebaliknya, Resort Hotel mengalami perubahan yang lebih drastis dengan pendapatan mulai meningkat signifikan dari sejak bulan Mei mencapai puncaknya pada Agustus sekitar 150 HDR. Lalu menurun tajam hingga titik terendah di bulan November sebelum sedikit pulih di Desember. Ini menunjukkan bahwa Resort Hotel cenderung mengalami lonjakan pendapatan pada musim liburan, sementara City Hotel lebih stabil di sepanjang tahun. Baik, selanjutnya akan diterangkan oleh Hazel Kafka. Baik, di sini ada turis yang sering membatalkan reservasi. Di sini kita mengambil 5 negara sebagai sampelnya, 5 negara terbanyak. Di sini ada untuk resort hotel. Negara yang paling banyak itu adalah Portugal, yaitu sekitar 7.000 lebih pembatalan, diikuti negara-negara lainnya seperti Inggris, Spanyol, Irlandia, dan Prancis itu di bawah 1.000 pembatalan. Selanjutnya ada City Hotel, itu lagi-lagi Portugal, yaitu 20.000 pembatalan. Dan yang lainnya seperti Prancis, Inggris, Spanyol, dan Italia itu di bawah 2.500 pembatalan. Ini dapat disimpulkan bahwa Portugal ini untuk resort hotel maupun city hotel dia melakukan pembatalan yang cukup banyak. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada perilaku pemesanan last minute. Last minute di sini sama dengan rentang pemesanan waktu yang kurang dari atau sama dengan 1 hari. Pertama-tama kita mengambil jumlah pemesanan last minute-nya itu ada 6.820 pemesanan dan dibagi untuk City Hotel ada 3.478 pemesanan, Resort Hotel ada 3.342 pemesanan. Di sebelah kanan ini ada visualisasi dari distribusi pemesanan last minute, di mana perbedaannya tidak terlalu signifikan antara City Hotel dan Resort Hotel ya. Dan di bawah sebelah kiri ini ada negara asal pemesan last minute terbanyak. Kita mengambil 5 sampel negaranya. Yang pertama Portugal itu ada 4.000 pemesan last minute. Diikuti Spanyol ada kurang lebih 500 pemesan. Dan Prancis, Inggris, dan Jerman itu di bawah 500 pemesan. Selanjutnya ada pie chart untuk distribusi status reservasi untuk pemesanan last minute. Yang dimana 92,5% itu dimana pelanggan berhasil hingga check out, melakukan segala booking sampai check out, dan cancel itu melakukan pembatalan sebanyak 5,8%, dan no show itu artinya pelanggan yang telah melakukan booking tapi tidak hadir pada jadwalnya, yaitu 1,7%. Baik, selanjutnya. Di sini ada A/B testing untuk membandingkan rata-rata ADR antara City Hotel dan Resort Hotel. Di sini City Hotel sekitar 105, sekian dan Resort Hotel 95, sekian. Sehingga didapatkan hipotesa yaitu rata-rata ADR lebih tinggi untuk City Hotel dibandingkan Resort Hotel. Baik, selanjutnya. Baik, di sini ada kesimpulan dan saran. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Saka. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kami kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam Namo Buddhaya, dan salam kebajikan dan kesejahteraan. Terima kasih.